bertemu lagi di Dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini Devita selesai nge-gym ya. Jadi tadi aku itu nge-gym, habis bikin roti, adonan roti, terus saya kembangin. Ini lemari pengembangnya ya sayangnya. Nah, kalau kita jualan ya, tentu saja kita perlu yang namanya lemari pengembang roti-rotian. Jadi segala jenis roti-roti yang dikembangkan itu di proofing itu lebih cepatnya kita pakai lemari pengembang seperti ini ya. Nah, ini dia lemari pengembang roti khusus untuk proofing adonan roti yang sudah kita bikin, kita letakkan di sini ya. Kita tunggu sampai sekitar kurang dari 2 jam. Kalau kalian mau lebih cepat, bisa tinggal dinyalakan saja lemari pengembangnya ini. Jadi ini ada 2 macam ya sayangnya. Ada yang pakai listrik dan ada yang manual pakai gas. Jadi seperti kompor seperti ini yang saya kasih lihat kalian. Nih. Jadi ini seperti kompor gas. Ya. Ini lebih hemat karena kita menggunakan kompor gas. Jadi kalau misalnya kita mau menyalakan ini ya seperti kompor gas cara menyalakan. Terus kita beri air di sini ya. Ini ada airnya. Kita nyalakan, kita tunggu mendidih. Setelah nanti mendidih, kita matikan gasnya ini ya, kita matikan dan kita tunggu sekitar kurang dari 1 jam. Seperti itu lebih cepat ya, 1 jam. Dan rotinya ini cepat sekali nanti mengembangnya. Tapi kalau kalian tidak mau terburu-buru memanggang roti, kayak tadi saya ya, saya habis bikin roti, terus saya mau pergi nge-gym, saya tidak perlu menyalakan ini, saya pergi saja ya, karena ini kan kedap udara ya, jadi rotinya juga cepat mengembang. Paling cepat itu kurang 1 jam 30 menit sudah mengembang. Tapi kalau kalian menyalakan lemari pengembangnya ini akan lebih cepat mengembangnya, kurang dari 1 jam sudah mengembang. Jadi kalau kita mau bikin roti, apalagi kita berjualan, tentu saja ya kita perlu lemari pengembang supaya nanti proses proofingnya ini lebih cepat. Karena kita berjualan, takutnya nanti ada customer datang mau beli roti dan rotinya belum siap dipanggang, gimana ya caranya. Seperti itu ya sayangnya. Nah, kalau kalian mau beli lemari pengembangnya ini tinggal kalian nanti beli di khusus ini ya, mesin-mesin untuk bikin roti-rotian, perkekuan, pasti ada dijualnya mesinnya ini ya. Mereknya saya pakai Getra. Oke. Semua mesin yang saya gunakan itu mereknya Getra. Lemari pengembangnya ini saya gunakan mereknya Getra. Terus mesin serbaguna ini ya, ini juga saya gunakan untuk bikin kulit pastel, terus kacang sembunyi, cemil-cemilan, ladran, ini saya gunakan. Ini serbaguna, bisa juga untuk digunakan bikin mie ya sayangnya. Ini ada juga Getra juga yang saya gunakan. Saya tidak di endorse Getra sayangnya. Ini Getra juga saya pakai karena saya sekarang berjualan es campur, pop es ya, lumayan laris ya saya jual. Tapi ya lebih larisnya ini saya jual roti ya sayangnya. Nah, ini aku habis bikin roti tadi, saya sudah bilang ya, sebelum saya tadi olahraga saya ada bikin roti, tapi saya tinggal selama kurang dari 2 jam dan sekarang rotinya sudah mengembang. Ini siap saya panggang. Oke, langsung saya panggang. Oh ya, sebelum saya panggang roti saya, ini ada pertanyaan dari subscriber saya. Dia bertanya, pertanyaannya ya, Kak, kenapa saya bikin donat kok donatnya kurang mengembang, dan tekstur donatnya ini empuk ketika sudah matang, tapi ketika sudah dingin dan bermalam, kenapa tekstur donatnya ini keempukannya kurang? Salahnya kenapa? Karena salahnya adiknya ini ya, mbaknya ini ya, kakaknya ini yang bikin donat tidak memakai tepung protein tinggi. Jadi kalau kita mau bikin roti ya sayangnya, roti yang dipanggang itu kita harus pakai tepung protein tinggi. Kalau kalian pakai tepung protein rendah, sedang, contoh segitiga biru ya, segitiga biru itu kurang bagus. Itu dikhususkan untuk bikin bapau, mantau itu bisa. Terus bolu, kue kering ya, gorengan itu bisa kalian gunakan. Tapi kalau untuk bikin roti ini kurang tepat, kurang cocok kalian gunakan
tepung protein sedang atau rendah. Saya sarankan supaya nanti kalau kalian mau bikin roti supaya nanti hasilnya bagus ya, itu harus kalian gunakan tepung protein tinggi. Kenapa? Supaya nanti waktu kalian mengadon, adonannya ini cepat tercampur merata. Yang pertama, adonannya cepat kalis, dan rotinya ini, donatnya ini lebih mengembang 2 kali lipat. Memang kalau kita bikin roti, kita memang memerlukan ragi. Tapi kalau misalnya kita salah memilih tepung ya, kalian gunakan tepung protein sedang atau rendah, kurang tepat, bisa empuk. Tapi ketika dingin dan bermalam, tentu saja ini rotinya keempukannya nanti bisa berkurang ya, bisa kayak bantet seperti itu. Jadi saya sarankan kalian jika mau bikin roti itu harus pakai tepung protein tinggi ya. Saya mau pakai merek apa aja boleh ya, asalkan pakai tepung protein tinggi. Oke, ini sudah saya jawab pertanyaannya ya, nanti linknya langsung saya kirim ke mbaknya ini. Oke, seperti itu ya tips dari Devita. Jika kalian mau bikin donat, roti, itu harus pakai tepung protein tinggi ya. Bisa pakai protein sedang, rendah, tapi nanti hasilnya kurang bagus ya sayangnya. Apalagi kalau kalian mau berjualan. Tentu saja roti ini jika kita bikin hari ini mau dijual besok, nanti kalau kalian pakai tepung protein sedang atau rendah, nanti rotinya ini agak keras teksturnya dibandingkan kalian pakai tepung protein tinggi. Jadi saya sarankan harus pakai tepung protein tinggi. Dan jangan lupa harus ada mesin ya, harus ada mesin. Dan bikin roti-rotian harus ada pelembut ya, pelembut dan ragi. Ingat, ragi sebagai pengembang adonan roti, pelembut sebagai fungsinya mengempukkan roti. Jadi kedua-duanya ini saling membutuhkan. Jadi pelembut sama ragi harus dikawinkan ya sayangnya. Itu fungsinya. Ini sudah saya jelaskan. Ragi, pelembut semua aman. Kalau tidak aman, tidak mungkin dijual di toko khusus bahan-bahan kue ya. Ingat itu. Oke, ini rotinya sudah mengembang ya. Ini saya mau panggang. Jadi sebelum saya mau panggang, ini harus saya oles ya. Harus saya oles pakai susu evaporasi. Susu evaporasi ini yang seperti ini contohnya sayangnya. Ini susu evaporasi ya. Mau pakai susu evaporasi, mau merek apa aja boleh ya. Mau merek 3 Sapi, mau merek Carnation, mau merek AVN, asalkan susu evaporasi. Jangan kalian pakai susu kental manis ya. Kalau kita menggunakan susu kental manis, kita oleskan rotinya sebelum dipanggang, nanti hasil rotinya bisa gosong. Warnanya tidak cantik, lebih coklat. Kenapa? Karena susu kental manis ini ada campuran gulanya. Susu evaporasi ini tidak ada campuran gulanya sayangnya. Jadi waktu kita memanggang roti, rotinya ketika sudah matang, hasilnya warnanya cantik ya. Seperti roti-roti yang dijual di toko Holland Bakery. Ini contoh roti-roti yang sudah saya panggang. Ini ya sayangnya. Jadi saya di sini berjualan roti dan saya juga menerima pesanan ya sayangnya. Jadi ini langsung saya oles dulu ya. Saya oles dulu sebentar. Saya ini nggak ada ini ya, nggak ada ini ya untuk pegang HP saya ini gimana ya. Sebentar ya, saya cut dulu.